Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allahu Jalla fi'ala masih memberikan kita taufik ya untuk bisa kembali belajar bersama sebuah kitab yang ringkas ya Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Kita sebelumnya sudah masuk pada rukun yang kedua, ya. Sedikit mengingatkan teman-teman, ya, kitab yang kita kaji ini adalah kitab yang membahas rukun Islam, kemudian rukun ya, al-iman. Dan kita masih di rukun Islam. Mungkin kita akan percepat sedikit ritme kita belajar supaya bisa mengejar materi, ya. Semoga jangan sampai ketika sudah mendekati UAS tapi materi belum selesai. Baik. Kemarin kita sudah sampai ke poin ini sudah ya, al-murad sudah, kemudian hukum meninggalkan sholat juga sudah kemarin ya. Lalu faedah sholat juga sudah kemarin. Kemudian kita masuk ke rukunnya keempat. Oke. Siapa yang mau mencoba membaca? Saya persilakan. Ada? Ustaz, Ya, silakan Pak Dedi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknus tsalits ita'uz zakah. Rukun ketiga menunaikan zakat. Ma makna zakah? Apa makna zakat? Az-zakatu lughah an-namu waz-ziyadatu wat-taharah. Zakat secara bahasa eh, eh, pertumbuhan, penambahan dan penyucian. Wa syar'a haqqi wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Secara syar'i, hak yang wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu. Baik. Lanjut, mata furidat az-zakat? Mata furidotiz zakah, kapan zakat diwajibkan? Furidotiz zakatu fis sanati tsaniyati minal hijrah. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Lanjut, ma'aqa ibu mani'uz zakah? Uh, Ma'iqabu mani'iz zakah, apa hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat? Atau yang menahan zakat ya? Yang menahan zakat, ya. Iqabu mani'iz zakati adzabun alim. Hukuman bagi orang yang menahan zakat adalah azab yang pedih. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum
yaknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sampaikan atau beritakanlah kepada mereka akan azab yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya kening, perut atau lambung, dan punggung mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan itu. Masalah Mumtaz. Pak Dedi bahasa Arabnya bagus sekali ya. Belajar bahasa Arab sudah berapa lama Pak Dedi? Uh, Kalau sekarang baru mulai lagi Ustaz. Dulu banget pernah, tapi sekarang udah banyak yang Oh, lupa Ustaz. bagus ya. Sangat bagus lah saya kira untuk orang yang baru belajar gitu ya. Bagus sekali. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Baik. Kita bahas sedikit ya. Saya mau fokus di pengertian syar'i dari zakat ya. Hakun wajibun fi malin mahsusin. Ya. Jadi ini adalah harta yang kita keluarkan. Pertama apa? Malin mahsusin atau malin mahsusun. Ya, harta yang khusus. Jadi ya nggak tidak sebagaimana apa yang berkembang di masyarakat sekarang, baru dapat gaji 5 juta harus dizakatin. Nah, ini tentu ada diskusi di dalamnya, tapi wallahu alam ini ya tidak tepat gitu ya. Nanti kita bahas ya bagaimana rinciannya. Nah, kemudian liqaifatin mahsusatin, dan diperuntukkan bagi orang atau kelompok atau golongan masyarakat yang khusus. Gitu. Gak bisa sekalian ada orang minta-minta di jalan, terus dia dapat zakat. Oh, nggak bisa, kita cek dulu nih. Dia masuk di rapat asnaf nggak? Ya. Yang terakhir adalah fi waktin mahsusin. Ya. Dia terikat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang pertama adalah hartanya itu khusus ya, yaitu setara dengan 85 gram emas. Itu satu. Jadi kalau sudah punya harta ya senilai 85 gram emas, maka sudah terpenuhi satu syarat untuk membayar zakat. Ya, maka kita sudah mulai menghitung hari ya. Kita lihat selama setahun apakah 80 gram emas ini bertambah atau berkurang. Kalau berkurang ya udah, nggak wajib. Tapi kalau malah bertambah atau minimal sama, maka kena syarat kedua, fi waktin maksusin. Telah terpenuhi satu haul waktu ya, setahun. Nah, satu tahun ini teman-teman, bukan 1 tahun Masehi. Ini banyak yang nggak paham nih. Tapi 1 tahun Hijriah. Nah, karena zakat ini kan syariat Islam. Lalu yang ketiga, ya diperuntukkan bagi ya kelompok masyarakat Islam yang telah didefinisikan. Ya fakir miskin, kemudian membebaskan orang dari hutang, kemudian apa namanya budak gitu ya, dan seterusnya. Makanya menurut pandangan kami kurang tepat jika ada yang namanya zakat pendapatan gaji bulanan. Anda tahu nggak kenapa kurang tepat? Kalau berdasarkan definisi syar'i tadi, ada yang bisa memberikan opini? Karena belum ini Ustadz 1 tahun. Nah, betul. Itu satu. Yang kedua, Belum tentu sebesar 85 gram emas. iya, iya.
seringkali kebanyakan bahkan ya, saya pernah baca itu di Sumatera Barat itu pernah ada kejadian gaji PNS itu sudah dipotong otomatis oleh pemerintah setempat ya, karena dianggap itu adalah potongan zakat. Nah, ini kurang tepat. Karena zakat itu at least dua yang penting diperhatikan banget. Pertama adalah total nilainya udah 85 gram emas belum? Atau senilai enggak? Senilai 85 gram emas enggak? Kemudian dilihat udah setahun belum? Ah, makanya kemarin tuh saya pernah ada seorang dokter ya spesialis konsultasi sama saya, eh, suami istri gitu. Sang suami mengikuti pendapat ada zakat bulanan. Akhirnya dia gaji dia potong terus setiap bulan, tapi dia nggak pernah nih bayar zakat yang tahunan, beranggapan zakat bulanan itu udah syar'i. Nah, sang istri yang konsultasi saya ini, dia meyakini nggak ada tuh zakat bulanan, adanya zakat tahunan. Nah, ini bahaya teman-teman. Bagi mereka yang tidak berzakat sesuai hadis, ya satu hal dan satu nisab itu, berarti dia nggak pernah tuh menunaikan zakat yang Allah syariatkan. Terus jatuhnya apa tuh kira-kira? Gaji dia yang dia potong tiap bulan? Ada tahu nggak? Jatuhnya sebagai apa? Ada yang tahu? Statusnya apa tuh? Gaji dia yang dia potong tiap bulan itu. Mungkin Dia sekedar asumsi infak itu Ustadz. adalah zakat. Mungkin sekedar infak mungkin. Ya, jatuhnya hanya infak biasa. Karena tadi, makanya kita penting kembali kepada definisi, ya. Apa fi waktin mahsusin nantinya. Kalau nggak satu hal ya nggak bisa, bukan zakat namanya, tapi infak. Ya, baik. Berikutnya, siapa yang mau baca? Itu ya nih. Siapa yang mau baca? Ada? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Saya tunjuk yang belum pernah kali ya. Bapak Widya Kurnia Adi. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Afan yang paragraf yang mana Ustaz? ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله عز وجل مالا dan seterusnya. Ya, nah Ustaz. Wali kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man atahullahu azza wa jalla malan falam yuaddi zakatahu mus musillalahu Musilla. musillalahu maluhu yaumal qiyamati suja'an aqra'a lahu zabibatan ya'khudu bilih zimataihi yaumal qiyamah fayaqulu ana maluka ana kanzuka. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa diberikan harta tetapi tidak melaksanakan zakatnya, maka akan dibebankan kepadanya zakatnya pada hari kiamat. eh, Musila itu menjelma. Masalah yumasilu itu menjelma atau diserupakan gitu. oh ya, Atau lebih pasnya dijelmakan. Jadi
Berarti benda mati menjadi benda hidup. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla tetapi tidak melaksanakan zakatnya, harta tersebut akan dijelmakan kepadanya pada hari kiamat sujaan eh la adri Ustaz. Nah, sujaan itu besar ya, ular besar. Ya, sujaan itu ular besar. Hmm. Seperti ular besar, eh, Aqra'a itu eh ini Aqra'a itu konteksnya adalah menggambarkan dia itu sangat berbisa gitu. Oke, kemudian lahu zabibatan. Berarti pada ular yang besar itu, yang berbisa itu, dia punya dua taring. taring. Oke, terus Ya'khudu bilih jamataihi yaumal qiyamah, mengambil menggigit, menggigit dengan kedua taringnya pada hari kiamat mumtaz. dan berkata, Siapa yang dia gigit? orang yang tidak melaksanakan zakat Ustaz. Oke, terus Ana maluka, ana kangzuka. Saya adalah hartamu, saya adalah eh, simpanan, harta simpananmu. harta simpananmu. Ya, karena kan konteksnya adalah orang ini nggak mau berzakat, dia tahan-tahan uang dia kan. Dia tahan-tahan, dia simpan, makanya ular ini mengatakan ana kanzuka. Aku adalah harta yang kau simpan-simpan itu. Harta yang kau rahasiakan itu. Nah, ini yang na'udzubillah yang mengerikan sekali ya. Yang mudah bagi Allah untuk ya menjelmakan harta menjadi ya ular yang berbisa ya. Wa ya'udzubillah. Padahal zakat ini saya pernah diskusi gitu ya dengan beberapa masyayikh di Libya. Zakat kita ini sebenarnya ya, kalau dikelola secara amanah dan orang-orang itu berzakat mereka, insya Allah kemiskinan itu hilang ya dari Indonesia. Insya Allah. Karena potensi zakat kita ini besar banget. Contohnya, kita ngambil Pak Sandiaga Uno punya duit 4T atau 3T. 2,5% dari 2,5% dari 3T berapa tuh? Kalian tahu nggak? 2,5% dari 3T. Itu kira-kira 75 miliar. Bayangin satu orang aja kayak Pak Sandiaga Uno tuh 75 miliar zakat beliau setahun. Dan masih banyak kan ya kaya-kaya gitu kan. Masya Allah. Tapi itulah yang menjadi persoalan kita di hari ini adalah orang-orang ini ya menjadikan profesi mengumpulkan zakat ini sebagai sumber pendapatan harian mereka. eh di Jakarta ya, bukan di kota-kota besar, itu banyak baliho atau spanduk yang mengajak untuk berzakat kepada mereka. Sewa satu baliho itu teman-teman, satu bulan itu sekitar atau setahun itu ya sekitar 1 M. Berarti kesimpulannya apa? Mereka modal nggak untuk bisa mengajak orang zakat ke dia? Mereka nggak modal banget nggak? Modal Ustaz. Modal besar Ustaz. Itu satu baliho. Yang banyak baliho kan? Kira-kira dari mana uangnya coba? Saya tanya. Anggaplah satu kota tuh 10 baliho aja. Jakarta misalnya. Berarti kan 10 M kan per tahun. Budget dia untuk ngajak orang zakat sama dia. Nah, itu tentu dari zakat juga. Nah, dan makanya banyak orang-orang yang mendorong supaya
ya membayar zakat bulanan. Kenapa? Ini kita bahas bisnis aja nih. Karena saya saya kan bisnis ya backgroundnya. Kenapa Lebih sih orang murah kok? operasionalnya Ustaz ya. Iya, banyak orang kalau bisnis leasing ya, kredit gitu ya, eh, itu aja mereka kadang macet kan, apa namanya kredit macet kadang kan, itu pun juga kecil. Anggaplah hanya ojol kredit motor gitu ya, motornya 12 juta, dia kredit 500 ribu per bulan, kecil kan. Itu pun juga uangnya dia juga, modalnya dia. Tapi kalau zakat 100% uang si pemberi zakat. Makanya kita bisa memahami bagaimana mereka ini sangat mendorong zakat bulanan kalau kita menggunakan perspektif bisnis. Ya, kasihan orang-orang ini. Ya. Nah, kemudian di antara ya kesalahan yang kita lihat di lapangan adalah orang ini yang boleh mengambil bahagian zakat ya itu adalah ulil amri ya. eh, Banyak orang yang mendedikasikan dirinya atau lembaga dia untuk sebagai amil zakat. Ya, dan dia mengambil bahagian dari itu dengan dalih sebagai asnaf amil zakat. Nah, wallahu alam kalau ya setelah saya analisa, saya pelajari mereka yang bukan perpanjangan tangan dari pemerintah, maka nggak boleh mengambil bagian sebagai apa? Amil zakat. Anda tahu nggak kenapa alasannya? Apa landasan berpikirnya? Kenapa saya berpandangan lembaga yang bukan perpanjangan tangan dari pemerintah nggak berhak mengambil ya bahagian dari zakat mal, sekalipun dia ya mengumpulkan dan membagikannya. Anda tahu nggak apa Eh, sih? Hmm, karena penegakan syariat untuk mengambil zakat secara paksa oleh pemerintah Ustaz. Masalah mumtaz. Karena asas dari zakat adalah pengambilan secara paksa. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bersumpah akan memerangi orang-orang yang zakat. Bayangin diperangi. Berarti apa? Memang ini adalah paksaan yang disyariatkan. Ya, yang boleh memaksa adalah ulil amri, waliul amr, pemerintah atau perpanjangan tangan. Makanya saya pribadi di yayasan saya, Sahabat Tauhid, itu kita menerima zakat yang diamanahkan yang kita salurkan 100%. Kenapa? Karena kami berpandangan karena kami bukannya bukannya bagian administrasi nasional, maka nggak boleh ngambil bahagian sekecil apapun. Ya, ini yang sahih insya Allah. Gitu. Nah, tapi juga ada problem nih di masyarakat. Banyak lembaga zakat yang resmi ya, yang memang mendapat izin dari pemerintah, itu saldo mereka tuh mengendap sampai berapa M gitu ya. Kasihan ya. Saya pernah kenal temen fakir miskin, dia cerita gimana susahnya dia minta zakat untuk ya kondisi dia udah sekarat banget. Ya, gitulah ya. PR kita. Kalau udah masalah duit memang ya semua orang bisa lupa ya. Wah, yang lah. Oke, lanjut. Ma fawaidu zakah. Siapa yang mau baca? Ada? Ya, silakan Pak Emir. Bismillah. Ma fawaiduz zakah, apa saja faedah-faedah dari zakat? Fawaiduz zakati katsiratun jalilatun. Faedah faedah zakat itu banyak dan Agung. sangat mulia. Di antaranya satu,
tasunul mala wa tahsunuhu min tatallu'i ayun wal amtidadi aidil aidil asimin wal mujrimin, memelihara harta wa tahsun. Apa saudara? Ini sebenarnya sama aja, intinya adalah menjaga hartanya dari apa namanya, begal, yang penjahat, perampok, perampok. Oh, Gitu. Itu memelihara intinya, harta dan menjaganya dari perampok. perampok wam tidak di ID imtidad imtidad Nah itu udah satu kalimat tuh, yang saya sampaikan tadi itu sudah terjemahan satu kalimat itu. Intinya adalah mengamankan harta dari perampok atau begal. mengamankan harta dari perampok atau begal gitu Hmm. saja. Yang kedua, awanun lil fuqara'i wal muhtajin. Bantuan saja, bukan bantuan, apa namanya, gotong royong saja, Membantu orang fakir yang membutuhkan. para fakir dan para mustahik zakat ya Ustaz. Ya, Tutahhirun nafsa min da'is-suhi wal bukhl, menyucikan diri dari pelit saja, dari pelit, dari syuh, ya, bakhil. bakhil. Suh itu kikir, bakhil itu ya bakhil. Oh ya, dari kikir dan bakhil. Ya, Wa tu'awwidul mu'mina al-bazza was-sakha, dan mendorong saja, tu'awwidu, atau melatih melatih seorang mukmin untuk mukmin apa? bazza, Bersikap dermawan, bersikap dermawan, dan was rendah hati, dan wasakha, wasakhawa dan rendah rendah hati. hati. Arabi asyukru ala nikmatil mal, bentuk syukur atas nikmat harta. Nah, tadi yang pertama tadi ya, atasunul mal wa tasuluhu minal tatullu'ul ain. Jadi pertama adalah menjaga harta ini dari orang yang agak mata jahat ya, ini apa, dengki gitu ya, hasad. Makanya di antara syariat zakat adalah membayar zakat itu kepada ya lingkungan sekitar kita. Nah, apa kira-kira hikmahnya? Mengapa disyariatkan? Tentunya setelahnya al-qurba ya, kerabat terdekat, kemudian juga disyariatkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Apa ininya? Apa hikmahnya? Mengurangi kesenjangan sosial, Ustaz. Itu betul, tapi belum sesuai konteks poin 1. Men Beliau ya. menjadi salah satu penjaga harta kita juga, Ustaz. Karena Akan menjaga harta kita juga ya, sebagai karena kerabat. bulan setengah tuh. Masih bulan setengah. Agar Karena mereka nggak berpikir jahat gitu, Ustaz. Masuk ke intinya. Tadi kan saya bilangnya, di antara hikmah berzakat adalah, kata mu'alif nih, wa tahsuluhu minal tatullu'il ain. Dari pandangan jahat ya, atau hasad, iri, dengki ke si pemberi zakat atau si yang punya zakat. Makanya disyariatkan ngasih zakat itu kepada pertama al-qurba, orang kerabat ya, masih ada hubungan saudara gitu ya. Nah, yang kedua juga sangat dianjurkan kepada masyarakat sekitar kita yang membutuhkan. Nah, apa korelasi sama poin pertama tadi? karena masyarakat sekitar kita lah yang mungkin akan timbul pandangan jahat, Ustadz, kalau mereka nggak dapat Betul. Ya, zakat. makanya boleh ya memperlihatkan zakat itu boleh ya. Bukan ria ya, tapi tentu harus jaga hati ya. Tapi
Mengapa boleh menyampaikan zakat kepada masyarakat sekitar? Supaya mereka ini tidak ada, pertama, suudzon, ya, boleh menyampaikan zakat ya kepada masyarakat sekitar untuk meredam suudzon mereka, ya. Kita bukan kita fokus dengan ucapan manusia, enggak, tapi kita gimana meredam suudzon sama hasad gitu kan. Karena masyarakat itu, kalau kita, dia miskin misalnya, dia tahu kita kaya, pasti dia udah kemana-mana pikirannya kan, wah ini si A ini bakhil, ya, kaya raya tapi nggak pernah membantu masyarakat sekitar, ya, dan seterusnya. Ya bahaya akhirnya kan, ya bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya mu'alif melanjutkan, wamtidadi aidi al-athimin wal mujrimin, dan apa, mencegah, ya, mencegah apa namanya, perpanjangan tangan orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang jahat. Karena kalau dia udah hasad, udah iri dengki, maka nyawa kita bisa, na'udzubillah ya, nyawa orang ini bisa melayang. Pernah ada kasus itu banyak ya, eh tetangga merampok rumah tetangga yang kaya. Cumalah semisal dia apa, ngasih zakat rutin yang membantu ekonomi orang miskin ini, maka orang miskin ini, fuqara ini akan sayang sama dia. Akan sayang sama dia. Itu. Kemudian yang kedua, ini lebih umum ya, membantu fuqara ya. Kemudian yang ketiga, mensucikan jiwa dari sifat syuh, kikir, bakhil. Ya. Kemudian melatih kita untuk dermawan. Yang keempat adalah bersyukur atas nikmat harta. Alhamdulillah sudah selesai rukun yang ketiga. Sebelum kita lanjut rukun keempat, apakah ada pertanyaan masalah zakat? Kan Ustaz mau tanya penghitungan nisab, kan apa haulnya Ustaz. Jadi kalau tahun satu Rabiul Awal ini 85 juta, tahun depannya itu 85 juta, Ustaz, yang dijadikan hitungan 2,5% yang mana, Ustaz? Jumlah Tapi akhir. Ini ada khilaf jumlahnya. ya. Gini, khilaf dalam masalah perhitungan ini agak banyak, tapi saya kasih pendapat yang saya condong aja ya. Jadi ada, kalau kita mengikuti standar AAOIFI ya, atau apa namanya, Al-Ma'ayin ya, itu lembaga internasional yang merumuskan hukum-hukum fikih muamalah. Dia punya panduan atau yang kita sebut Al-Ma'ayin. Nah, di kitab itu ya disebutkan konsep tentang jumlah kumulatif. Jumlah kumulatif. Jadi pendapat yang kuat ya, menurut mereka dan menurut saya juga, dilihat setelah setahun total harta kita berapa, akumulasi. Tapi yang sampai berapanya aku ya. Ya, Sampai berapa? dilihat akumulasi kita berapa hartanya. Ya, dari emas berapa, dari uang cash berapa, gitu kan. Nah, ditotalin, nanti hasil total itulah yang diambil 2,5% ya. Misalnya dari apa namanya, dari apa investasi apa gitu kan, nah, ditotalin semuanya diambil 2,5%. Itu pendapat, salah satu pendapat tentang apa namanya seberapa sih kita ngambil duitnya gitu kan. Tapi ada juga pendapat lain, misalnya pokoknya kalau udah 85 gram emas, itu dihitung sendiri. Nanti kalau ada harta yang baru ini apa, haulnya beda lagi. Jadi saat ada juga ketemu ikhwan gitu ya, yang nitip zakat ke kita, dia haulnya banyak. Jadi tiap harta itu dia ada haul sendiri. Nah, ini pendapat yang ada, pendapat fikih. Dan kita kalau udah masalah fikih muamalah, ya kita nggak usah terlalu kenceng gitu kan.
Gitu. Yang bertanya Bapak siapa tadi? Emir Ustaz. Pak Emir. Paham Pak Emir ya? Insya Allah ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Oke. Lagi. Izin bertanya Ustadz, Ya, Bapak siapa? Tuku. Oh, Pak Teguh ya, silakan. Ada teman Ana agak bingung nih Ustadz. Ada teman Ana yang punya bisnisnya kos-kosan. Nah, terus kemudian, tapi untuk uang hasil dari kos-kosan tersebut, itu nggak sampai 85 gram setahun atau yang dihitung 160 jutaan sekitar segitu Ustadz. Ya, sekarang udah. Oh ya, nanti Pak Emir, saya kasih koneksi ya. Nah, sekarang emas sebenarnya harganya 22 juta. Jadi nggak valid kalau acuannya 85 juta ya Pak Emir ya. Terima kasih Pak Teguh yang udah ngasih pengingat ya. Ustaz. Nah, Oke. Ustadz. Lanjut Jadi Pak Teguh. jadi teman Ana nih dia pengen ngeluarin hartanya untuk mensucikan hartanya gitu. Terus tapi dia nggak sampai hasil dari kos-kosan itu nggak sampai 160 juta. Apakah bagaimana cara dia untuk mensucikan hartanya? Apakah ada harta lain yang dihitung, misalnya biaya nilai dari rumah kos tersebut atau alat transportasinya juga dihitung juga, sehingga kalau akumulasikan itu sampai 160 juta dan mungkin lebih gitu, itu tetapnya gitu, dihitung dari harta yang tidak bergerak gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ini pembahasannya agak dalam ya, dan lagi-lagi hanya khilaf dalam ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat, itu udah sebelum saya bahas masalah khilaf di apakah aset bisnis itu kena zakat atau tidak, nanti kita bahas. Tapi yang saya mau bahas dulu, bahwasanya ada khilaf masalah seberapa nisab yang rajih. Ada pendapat yang merajihkan pakai apa namanya emas atau pakai apa sih namanya? Apa sih temannya emas? Perak Ustaz. Perak, iya, perak. Nah, wallahu alam, yang paling rajih ya adalah emas ya. Karena kalau perak itu terlalu kecil angkanya, terlalu kecil. Orang yang kalau berpatokan sama perak, maka kalau dia punya gaji 4 juta atau lebih lah ya, itu dia udah wajib zakat. Padahal 4 juta itu kalau di Jakarta itu jauh ya, di bawah UMR. UMR 5 juta ke atas kan. Padahal zakat itu adalah jadi agnia, jadi orang kaya. 4 juta kira-kira orang kaya itu bukan itu ya. Ada orang punya harta 4 juta nih. Kaya atau bukan ya? Hari ini. Bukan, Ustaz. Bukan ya? Ini itu dulu yang paling penting. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan juga kalau ada orang yang pokoknya pengen mensuci harta dia. Dan dia berpatokan sama perak, itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja gitu kan. Boleh. Karena memang ada dalilnya. Cuma masalahnya kalau kita melihat konteks hadisnya kan di zaman itu antara perak sama emas itu stabil dulu. Gak jauh beda lah selisihnya. Gak jauh beda. Nah sekarang jauh beda harganya. Ya, perak berapa, emas berapa. Jauh banget. Nah gitu kan. Itu poin satu. Nah, sehingga teman antum itu kalau dia memang dia melihat bahwasanya zakat itu harus pakai perak, acuannya ya udah kena zakat dia, gitu kan. Walaupun kalau menurut kita itu pendapat yang lemah gitu ya, wallahu alam. Nah, kemudian kalau dia menganggap emas sebagai acuannya, yang mana berarti dia cukup ya hartanya untuk zakat, ya udah sedekah aja, ya sedekah jariyah atau wakaf produktif gitu kan, itu insya Allah juga mensucikan harta. Saya kemarin ini pas Ramadan itu ada teman jamaah kita juga, beliau orang Pertamina gitu ya, Pertamina. Baik dia WA ke saya, Ustaz, saya titip 100 juta
untuk membersihkan harta saya. Padahal zakat dia itu waktu itu dia nitip 20 juta. Lebih besar sedekahnya dari zakat dia. Dan dia minta dibagikan semuanya ke para janda yang punya hutang. Masya Allah itu. Jadi maksudnya dia nggak bikin 2 kali gitu loh dalam membersihkan harta dia. Masya Allah gitu ya. Saya baru kali kan nemu orang ya sedekah ke janda 100 juta. Akhirnya kita bagiin loh ke puluhan janda uang itu. Masya Allah ya. Memang orang kalau bertakwa, ikhwan, ya muslim yang bertakwa lalu dia punya uang itu jauh lebih baik. Karena harta dia akan dia gunakan untuk apa? Untuk kaum muslimin. Ya, makanya salah ya. Salah kalau ada orang yang berpandangan ya muslim itu gak boleh kaya. Wah, salah besar itu. Banyak syariat Islam ini harus pakai uang. Haji nggak bisa kita nggak pakai uang. Ya, apalagi kalau ya haji full udah setengah M. Ya, bahkan 700 juta malah sekarang. Nah, ini kita mendorong kita untuk ikhtiar ya mencari harta yang halal. Dengan harta itu kita bisa ya berdakwah ya, membantu kaum muslimin gitu. Makanya teman-teman, saya bilang kalau ke jamaah kita, kalau kita seorang profesional gitu ya, jadikan motivasi akhirat sebagai landasan kita mencari uang. Itu penting banget. Kenapa? Berharap dengan itu, setiap langkah kita yang mencari uang itu adalah ibadah hitungannya. Pahala, 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 pahala gitu kan. Yang kedua, kalau kita punya tujuan yang besar untuk kaum muslimin, maka kita mendapatkan semangat yang besar, dorongan yang besar untuk terus ya produktif. Aja terbuka jalannya. Kita kalau nggak punya mindset membentuk kaum muslimin, ya udah kita kerjanya seadanya doang, seadanya saja, anak bisa makan, ya istri bisa makan. Tapi kalau kita mindsetnya membentuk kaum muslimin, maka kita akan mencari cara terus. Gimana ya cari uang lagi ya buat bantu kaum muslimin ya? Gimana ya? Kebuka tuh ide-ide karena dipicu oleh uh, tujuan yang mulia tadi. Atau sedikit kita akan pembahasan ya. Oke, kita masuk ke rukunnya keempat. Silakan yang mau baca. Pak Gunawan, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Gunawan. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Arkanur Rabi' Saum Ramadan. Rukun yang keempat, puasa Ramadan. Makna saum, apa makna puasa? Saum lugatan, puasa secara bahasa. Al-imsaku wal kafu anisyai. Nahan diri dan berhenti dari sesuatu. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala ikhbaran an Maryam, mengkabarkan tentang Maryam. Inni nadartu lirrahman, sesungguhnya saya bernazar kepada Ar-Rahman sauman, dengan berpuasa. Saumtan wa imsakan anil kalami, yaitu diam dan menahan diri dari berbicara. Apa Ustaz? Lanjut. Wasyar'an. Wasyar'an, dan secara syar'i imsakun anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minal tulu'il fajar, dari terbitnya fajar,
ila ghurubis syamsi ma'an niyah, hingga terbenamnya matahari dengan niat. Nah, masalah jazakallah khairan ya, bagus sekali ya Pak Gunawan ya. Dan imsak ini teman-teman, imsak ini ada kan di Indonesia ada imsak ya, 10 menit sebelum azan subuh ya. Eh, Maka imsak yang benar adalah ketika azan subuh, sehingga eh, kita ingin mempertegas saja, nggak ada masalah teman-teman masih sahur kalau sirinya imsak bunyi. Saya nggak tahu di daerah teman-teman ada nggak sih sirinya imsak. Kalau kampung saya ada di Sumatera Barat. Orang tuh biasa kalau udah sirinya imsak gitu ya, udah nggak boleh minum makan. Nah, itu yang tepat ya. Eh Sirinya imsak itu mungkin membantu kita ya buat ngasih warning ya kalau ini nggak mau udah mau azan gitu kan. Nah, cuman tetap ya boleh makan sama minum walaupun sirine imsak sudah bunyi. Karena imsak yang bunyi adalah azan subuh. Nah, kita lanjut. Bapak siapa yang mau baca? Ya, Pak Heru, silakan. Mata Nah, Ustaz. furidos siam. Mata Furidus Qiyam Furidus Qiyamu fi Sya'ban minas minas sanati tsaniyah lil hijrah. Kapan diwajibkan puasa? Kewajiban puasa pada bulan Sya'ban dari di tahun kedua setelah hijrah. Nah, terus terusin. Ma fawaidus siyam, apa faedah-faedah siam? Fawaidus siyam katsirah. Minha fawaidus siyam itu banyak, di antaranya al-awwal asyamu junnah minasyahawat fid dunya wa minal adabil fil akhirah. Puasa Puasa adalah perisai. perisai. Junnah itu adalah perisai. Puasa adalah perisai dari syahwat di dunia dan perisai dari azab di akhirat. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah, puasa adalah perisai. Wa idza kana ahadukum yauman shaiman, dan apabila ada seseorang dari kalian berpuasa pada hari ini, fala yarfud, maka janganlah berkata kotor. Qolihi asyamu junnah, dan sabdanya puasa adalah perisai. Wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng yang kokoh dari neraka. Seperti itu, Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fikum. Atau kita lanjut ya. Lanjut Pak Asani. Nah, Ustaz. Asani asyamu yasfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Yang kedua, siam adalah syafaat bagi pemiliknya, bagi pelakunya pada hari kiamat. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'anil lil abadi. Puasa dan Al-Quran merupakan syafaat bagi pemiliknya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar wa syafi'ni fi. Puasa akan berkata,
Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat padanya. Yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, Mana'tuhun nauma bil lail, fayushaffaha fayushaffaani, dan Al-Quran akan berkata, aku telah mencegahnya pada malam hari untuk tidur, maka izinkan aku memberi syafaat, Ustaz. Itu kan misalnya ya, maka yang ngasih syafaat itu dua ya, Maka puasa mereka memberi sama syafaat. Quran ya. Nah, masalah syafaat teman-teman, ada dua poin penting yang kita harus ketahui ya. Pertama adalah, ternyata hanya pembahasan khusus di akhir ya, masalah syafaat. Tapi yang paling penting adalah syafaat itu bisa diberikan atau boleh dikeluarkan ya, contoh kayak puasa, baca Quran, Nabi gitu ya, boleh dikeluarkan hanya pada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Nah, itu. Sehingga nggak mungkin ya kalau ada orang ya yang banyak viral di YouTube gitu ya, mengaku inilah itulah, kemudian bakal ngasih syafaat, pasti ngasih syafaat. Tahu dari mana dia Allah mengizinkan orang ini bisa ngasih syafaat? Ya, kan banyak tuh di YouTube ya. Oh, wali A, wali B, wali C ini bisa ngasih syafaat, pasti bisa ngasih syafaat. Ah, ini salah. Tahu dari mana dia? Itu kan rahasia Allah, gitu kan. Yang kedua, Allah akan mengkabulkan syafaat yang diajukan itu hanya untuk hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Sehingga kata para ulama, pelaku kesyirikan itu nggak bisa mendapatkan syafaat. Nggak ada cerita udah. Karena Allah nggak adil sama mereka. Bahkan sebagai ulama lebih tajamnya. Bahkan pentolan-pentolan ya, pelaku bid'ah, pentolan ya, bukan orang yang terjatuh karena nggak paham ya, tapi pentolan yang emang bikin nih. Nah, maka menurut sebagian ulama, mereka juga ya mahrum ya, tidak mendapatkan syafaat ya, sekalipun ya dia minta ke Nabi misalnya di hari kiamat, lalu syafaat Nabi buat semua tuh ya, atau dia minta syafaat ke anak dia misalnya, lalu anaknya minta sama Allah, ya Allah tolong angkat orang tuaku dari neraka ya Allah. Nah, tapi kalau dia pelaku kesini kan jelas gak dapat dia syafaat, gak dikabulkan. Atau, nah menurut sebagian ulama, kalau dia pentolannya bid'ah, tetap dia gak dapat syafaat, gak dikabulkan. Berarti ngeri ya, ngeri dosa melakukan ya bid'ah. Karena bid'ah itu sama saja kita ya menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak paham agama. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa ya? Apa yang mendasari ucapan saya? Orang yang menjadi pentolan bid'ah itu sama saja dia menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak paham agama. Ada yang tahu nggak kenapa tuh? Apa landasan berpikirnya? Karena mereka menganggap apa yang disyaratkan melalui Nabi masih kurang, Ustaz. Mumtaz ya. Sama saja mereka mengatakan ini, sama saja ya, sama saja mereka mengatakan wahai Nabi, wahai Rasulullah, ada yang engkau gak tahu, saya tahu. Nah ini kan ngeri ya, mana sama aja dia bilang Rasulullah gak paham agama, tidak lebih paham agama daripada dia gitu loh. Jadi kan logikanya kacau kan. Gimana wong nabinya Nabi Muhammad kok dia lebih paham? Nah, kan gitu kan. Nah, jadi bentuk suul adab gitu ya. Masa dia lebih tahu dari Nabi? Gitu. Makanya inilah yang mendasari para ulama mengatakan pentolan-pentolan bid'ah ini
ya mereka tidak mahrum ya dari syafaat. Ya. Beda kalau orang-orang yang memang nggak tahu ya. Ya. Kan orang kadang memang awam gitu kan. Dia pikir dia belajar sama orang yang benar, ternyata pentolan bid'ah. Ya, insya Allah Allah ampuni orang-orang yang terjatuh pada kesalahan karena nggak tahu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini sisa 2 menit. Mustahil kita Ustaz, lanjut. izin Kita ke Ustaz bertanya. pertanyaan saja, silakan. Ini Ustaz berkaitan dengan tadi kan Al-Quran juga menjadi syafaat bagi orang yang mempelajarinya. Nah, Ya. di sini Al-Quran berkata, aku menahannya pada malam hari untuk dia itu tidur gitu. Faedahnya Ustaz, misalkan apakah malam kita itu begadang untuk baca Al-Quran, atau ini merupakan dalil keutamaan sholat malam yang di dalamnya kita banyak membaca Al-Quran. Seperti apa Ustaz? Masya Allah, jazakallah khairan. Para salaf itu, makanya di antara syariat Islam adalah keutamaan menghidupkan sepertiga malam terakhir. Itu udah masyhur ya di antara kaum muslimin ya. Menghidupkan sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir itu mesti nggak cuma 5 menit kan. Berarti kan lama tuh. Nah, yang dibaca apa? Al-Quran. Nah, makanya para salaf itu kadang sholat malam itu bisa berapa juz gitu ya, 1 juz, 2 juz gitu ya. Karena mereka betul-betul menghidupkan malam mereka dengan Al-Quran melalui sholat. Dan di antara metode yang paling bagus dalam menghafal Quran adalah mengulangi hafalan itu di sholat sunnah. Wabil khusus sholat malam. Ya, itu nasihat dari para masyayikh ya. Kalau mau hafal kita kuat, ngafalnya siang hari atau pagi hari, tapi murojaahnya pas sholat malam. Itu nasihat dari para masyayikh kita berkenaan supaya punya hafalan yang kuat gitu ya. Dan inilah dalil ya hadis tentang syahwat Quran itu baik banget ya. Tapi sebagian ulama berdalil dengan hadis syahwat Quran untuk menjelaskan bahwasanya surga itu tingkatannya lebih dari 10. Ya. Karena hanya hadis yang sahih tentang seseorang itu ya terus dinaikkan derajat surganya sesuai hafalan yang dia miliki. Nah, kalau dia hafal Quran, dulu kan ada 6.000 lebih loh derajat surganya. Ini pendapat gitu ya. Nah, kita kan tahunya surga yang Firdaus ya, surga Adnan gitu seterusnya gitu ya. Ya, ini para ulama berdalil dengan hadis ini tentang derajat surga. Nah, gitu ya. Semoga jelas dan ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, senang bisa belajar bersama ya dengan teman-teman sekalian. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah itu dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.